apa itu reksadana? Di sini saya akan jelasin apa itu reksadana. Sebelum itu, kenalin saya dari kampus Politeknik Negeri Jaya. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko investasi yang mereka inginkan. Reksadana juga dirancang untuk sebagai sarana untuk mendukung bagi masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan untuk dapat meningkatkan para pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana juga diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek melihat investasi. Nah, di sini saya akan menjelasin atau saya sebutkan jenis-jenis dari reksadana. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang atau money market fund. Yang kedua itu ada reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga itu ada reksadana campuran. Yang keempat yang terakhir itu ada reksadana saham. Apa sih keuntungan kita berinvestasi di reksadana? Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang banyak. Sebagai contoh, investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh investor tersebut tidak mempunyai dana yang banyak. Apa sih keuntungan kita berinvestasi di reksadana? Investasi reksadana dapat dilakukan dengan diversifikasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Sebagai contoh, investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak mempunyai dana yang besar. Melalui reksadana akan terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga manajer investasi dapat melakukan diversifikasi pada program investasi pasar modal maupun di pasar uang. Nah, dengan kata lain, investasi dapat dilakukan pada berbagai produk investasi seperti saham, obligasi, deposito, sesuai dengan kebijakan dari masing-masing jenis reksadana yang dikelola. Melalui reksadana pula, investor awam sekalipun dapat ikut merasakan manisnya keuntungan yang dapat berinvestasi di pasar modal. Tadi kan saya sudah jelasin keuntungan saat kita berinvestasi di reksadana. Di sini saya jelasin juga apa sih risiko yang kita dapat saat kita berinvestasi di reksadana. Risiko berkurangnya nilai kita, risiko yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari saham, obligasi atau surat berharga lainnya masuk dalam portofolio reksadana. Ini dapat direalisir oleh manajer investasi selaku pengelola dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan. Adapun risiko likuiditas adalah risiko yang menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian investor reksadana melakukan redemption atau penjualan kembali atas unit-unit yang dimiliki. Kondisi seperti ini dapat membuat manajer investasi kesulitan melakukan menyediakan uang untuk melakukan redemption tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang reksadana. Selanjutnya kita akan membahas tentang obligasi. Obligasi ini adalah suatu produk keuangan berupa surat utang yang dijual kepada masyarakat atau perseroan dan perusahaan oleh pemerintah maupun pusat dan daerah atau pemerintah negara lain, perusahaan asing ataupun perusahaan multinasional. Nah, surat utang yang diterbitkan ini akan dikelola oleh seorang manajer investasi di perusahaan investasi, perseroan maupun yang baru adalah aplikasi pihak ketiga. Nah, uang ini akan diserahkan kepada penerbit obligasi yang selanjutnya penerbit obligasi ini akan memiliki kewajiban untuk membayarkan bunga kepada pembeli obligasi melalui pihak ketiga, perseroan maupun dari perusahaan dan investasi. Nah, obligasi ini bisa naik atau turun sesuai dengan permintaan. Apabila permintaan dari obligasi ini naik, maka harganya juga akan naik. Kalau permintaannya turun, maka harganya juga akan turun. Karena obligasi ini diperdagangkan di masyarakat, jadi bisa disebut juga obligasi ini sebagai pasar uang. Adapun beberapa pihak yang berhak menerbitkan obligasi ini adalah perusahaan pemerintah, perusahaan daerah, pemerintah negara lain atau perusahaan asing, biasanya perusahaan multinasional. Nah, apa sih syarat umum yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk menerbitkan suatu obligasi? Nah, syarat umum ini telah diterbitkan oleh OJK, yaitu suatu perusahaan yang bersangkutan harus memiliki nama baik dan reputasi yang baik, dan juga memiliki laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir berturut-turut dan tidak pernah ada mengalami kerugian. Nah, apa sih alasannya kita membeli obligasi? Karena terdapat banyak produk keuangan yang beredar. Alasannya adalah obligasi ini diterbitkan oleh suatu institusi
institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah, jadi sangat aman untuk diinvestasikan. Dan kedua, dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran oleh utang apabila pemegang obligasi terdesak oleh kewajiban bayar utang. Jenis obligasi sesuai dari sistem penerbitannya terdapat 4 buah. Yang pertama, treasury bond yang diterbitkan oleh pemerintah maupun Kementerian Keuangan, atau bisa juga dari Bank Indonesia. Kedua, corporate bond yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang resikonya kadang cukup tinggi apabila perusahaan tersebut memiliki resiko-resiko keuangan. Ketiga, municipal bond yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Lalu keempat, ada foreign bond yang diterbitkan oleh negara lain, perusahaan dari negara lain. Lalu selain itu, jenisnya berdasarkan simpanan. Pertama, ada mortgage bond diterbitkan dengan jaminan aset yang real. Unsecured debentures bond yang diterbitkan tanpa jaminan aset real. Obligasi konversi yaitu memberikan hak kepada pemegang untuk mengkonversikan obligasi dengan saham perusahaan. Lalu obligasi dengan waran saham, obligasi yang punya hak untuk membeli saham dengan harga yang ditentukan. Nantinya jenis obligasi lainnya, yang pertama obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Obligasi ini yang tidak memberikan kupon kepada pemegang saat membelinya, mendapatkan keuntungannya dari nilai selisih harga pasar dengan harga beli. Selanjutnya obligasi tingkat bunga mengambang atau floating rate bond. Mutable bond yaitu obligasi yang menerima pelunasan sesuai dengan nilai par sebelum jatuh tempo. Lalu jump bond yaitu obligasi yang memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi, namun resikonya juga tinggi. Terdapat istilah yang disebut dengan yield obligasi atau bond yield. Obligasi bond interest rate. Yield obligasi merupakan suatu ukuran pendapatan obligasi yang dapat diterima investor, cenderung bersifat tidak tetap. Yield obligasi tidak bersifat tetap sebagaimana lainnya sebuah bunga atau kupon obligasi, karena yield obligasi akan sangat terkait dengan return yang disarankan oleh investor. Dari sekian penjelasan yang telah kami paparkan mengenai